Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasru minallah wa fathun qarib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yadayis sa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat dan pecinta BIM dan yatim mandiri, serta para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan malam siang silih berganti. Kesemuanya dikandung maksud agar manusia mau belajar memahami bahwa sesungguhnya kita ini sedang berada di dalam perjalanan, hadirin. Kita sedang berada dalam perjalanan menuju kampung yang sesungguhnya, menuju kampung yang pasti akan kita datangi, yakni kampung akhirat. Sahabat BIM dan juga yatim mandiri, rahimakumullah. Hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, bulan bertambah bulan. Rasanya tanpa kita sadari, nanti pasti tiba-tiba kita akan datang di kampung akhirat. Sebagaimana hari ini, rasanya begitu cepat. Ramadan penuh kemuliaan akan meninggalkan kita, hadirin. Tanpa kita sadari sebelumnya, ternyata tamu yang agung akan meninggalkan kita semua. Pertanyaannya, apakah teman-teman, sahabatku sekalian, sudah merasa mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang the best di sisi Allah? Atau sebaliknya, hadir? Sahabat sekalian, para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, mesti kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mengagungkan kita, mengangkat derajat kita, memuliakan kita ketika apa yang telah diagungkan oleh Allah, apa yang telah dimuliakan oleh Allah, kita juga mengagungkannya, kita juga memuliakannya. Sahabat BIM dan juga sahabat yatim mandiri, rahimakumullah. Salah satu di antara takwa di sisi Allah adalah kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, Ramadan adalah syiar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita betul-betul mengisi Ramadan, mengagungkan Ramadan, memuliakan Ramadan, berarti kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang layak dan patut untuk diagungkan olehnya. Maka ketahuilah bahwa di detik-detik akhir daripada Ramadan ini, ada hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menurunkan petunjuk agung, petunjuk bagi kehidupan manusia, selamat di dunia khatal akhirah. Bapak saudaraku sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita sering membeli barang-barang, kita mesti akan diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara menggunakan barang itu. Kita mesti sering mendapati ketika membeli sesuatu barang, bagaimana supaya barang ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka kita mesti perhatikan petunjuk-petunjuk penggunaannya. Bapak saudaraku sekalian, demikian pula manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bantuan makhluk apapun. Ini dikandung maksud bahwa hanya Allah saja yang mengetahui bagaimana manusia ini berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya Allah saja yang mengetahui tentang maksud tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini. Sekali lagi, tidak ada satupun makhluk yang bisa menjawab pertanyaan manusia diciptakan maksudnya dalam rangka apa. Sekali lagi, hanya Allah saja yang mengetahui. Maka Bapak saudaraku sekalian, sahabat BIM dan pecinta yatim mandiri yang berbahagia, perkara-perkara yang kita kumpulkan di muka bumi ini, sejak kita lahir sampai dengan mati kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan anugerah besar berupa turunnya Al-Quranul Karim. Ayat ini di dalam tafsir Baydawi, karunia dan rahmat itu berarti Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Bahwa dengan Al-Quranul Karim inilah nikmat yang demikian agung hadirin, yang harus betul-betul kita syukuri. Maka hari ini perkenankan saya memberikan satu motivasi, semangat, nasihat kepada diri pribadi dan kepada sahabat sekalian, bahwa hari ini diakui atau tidak, sudah bertahun-tahun mungkin Al-Quran sering kita baca, Al-Quran sering kita khatamkan. Tetapi sahabatku, apakah di antara Al-Quran itu sudah mampu membekas makna, maksud daripada Al-Quran itu dalam jiwa-jiwa kita? Paling tidak hadirin, sahabatku yang dimuliakan Allah, kalaupun kita tidak mampu memahami Al-Quranul Karim 30 juz, paling tidak satu ayat atau beberapa ayat, paling tidak kita coba untuk kita tadaburi, untuk kita fahami dalam rangka untuk menjadi kaca penggala hidup kita. Dalam perkara ini kita mesti ingat bagaimana karakternya salafus saleh, orang-orang yang telah dinobatkan oleh Allah sebagai bintang-bintang petunjuk ketakwaan, orang-orang yang dinobatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Para sahabat hadirin melatih kita bagaimana kita mesti menyikapi Al-Quran dalam hidup kita ini. Dalam satu riwayat disampaikan, Abu Bakar radhiyallahu an, beliau sering dalam sholatnya, Sayyidatina Aisyah beliau menyampaikan bahwa Abu Bakar ketika dalam sholatnya di depan rumahnya, masjid di depan rumahnya, ketika beliau sholat membaca ayat-ayat Al-Quran, maka beliau sering menangis hadirin. Bahkan tangisan ini sering diperhatikan, sering didengar oleh orang-orang Yahudi ketika pergi pulang dari pasar. Mereka berhenti untuk mendengarkan tangisan daripada Abu Bakar. Bagaimana dengan Umar? Manusia yang terkenal dengan ketegasannya. Beliau hadirin ketika dalam sholatnya sering membaca Al-Quran dengan tangisan-tangisan yang sangat-sangat luar biasa. Lembut hatinya ketika beliau berada di depan Allah, sholat ketika melafalkan Al-Quranul Karim.
Salah satunya pernah beliau Umar ketika membaca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pentingnya kita bertakluk. Seluruh kejadian peristiwa harus diserahkan kepada Allah. Maka menyaksikan ayat ini, beliau menangis menjadi-jadi sampai tangisan air matanya membasahi daripada janggutnya yang mulia. Demikian juga Sayyidatina Aisyah ketika beliau lagi sholat membaca kitab Al-Quran dalam sholatnya, maka ditemukan orang-orang menyaksikan ketika beliau bermunajat membaca Al-Quran. Beliau tidak henti-hentinya membaca Al-Quran, mentadaburi, kemudian merasakan sampai beliau tidak sadar. Orang-orang berbondong pulang pergi daripada pasar, tetapi keadaan beliau masih tetap dalam keadaan membaca Al-Quran dalam sholatnya. Demikian juga hadirin banyak sahabat-sahabat, orang-orang soleh dulu. Mereka menyisihkan 1 ayat 2 ayat dalam rangka untuk ditadaburi, dalam rangka untuk dijadikan wasilah menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Inilah paling tidak yang mesti harus kita buat hadirin. Kalaupun sekali lagi tidak 30 juz Al-Quran yang kita mampu fahami, paling tidak 1 ayat atau beberapa ayat yang mesti kita jadikan kaca benggala dalam hidup kita, dalam rangka untuk kita berkomunikasi langsung kepada Allah, mohon tolong kepada Allah atas segala masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada kesempatan di detik-detik akhir Ramadan ini. Kita mesti harus perhatikan betul bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini mampu betul-betul menjadikan tazkiyatun nafs, tarbiyah untuk diri kita. Bagaimana Al-Quran kita jadikan kaca benggala untuk kita jadikan wasilah menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di detik-detik akhir daripada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengisi detik-detik daripada bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diridhoinya, dengan amalan-amalan yang dicintainya, sehingga kita keluar daripada Ramadan ini membawa stempel, membawa derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat BIM Yatim Mandiri dan juga pemirsa dimanapun berada, demikian sedikit yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi dan juga kepada sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.